dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pakar reformasi Indonesia mengatakan, umat Islam saat ini, terutama Indonesia, adalah umat yang tertinggal, terbodoh, dan terbelakang. Yang mana jika dibandingkan dengan umat Islam lain. Hadirin, kita perhatikan data berikut. Sumber daya alam di Indonesia yang subur makmur kini 80% dikuasai dan dieksploitasi oleh bangsa lain. Perekonomian Indonesia kini berada pada puncak krisis yang mengkhawatirkan, yang menyebabkan kita memiliki hutang sebesar 6.000 triliun, sehingga setiap bayi yang baru lahir pun di pundaknya sudah terdapat hutang 222 juta per jiwa. Pendidikan di Indonesia yang dahulunya dijadikan kiblat oleh negara Malaysia kini menjadi terpuruk dan terbelakang, yang mana sekarang berada pada urutan ke-110 dari 117 negara di dunia. Eksisnya tidak sedikit anak-anak yang putus sekolah, tidak sedikit gedung-gedung sekolah yang ambruk karena tidak terurus, tidak sedikit guru-guru yang demonstrasi menuntut kesejahteraan, tidak sedikit kualitas output pendidikan yang tidak siap berkompetisi di kancah global, pengangguran merajalela. Bahkan yang lebih memalukan, memilukan, sekaligus mengkhawatirkan adalah ternyata 35% dari pengangguran tersebut adalah mereka yang telah mengenyam bangku pendidikan. Timbul sebuah pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Salah satu penyebabnya adalah karena kita mempunyai sumber daya manusia yang rendah. Lantas, bagaimanakah Islam memandang hal tersebut? Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami mencoba menjawab sekaligus menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Mempersiapkan Kualitas SDM di Era Global. Sebagai pijakan pembahasan, izinkanlah kami menyampaikan sebuah ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut.
yang khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah. Hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang baik dan benar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Asbabun nuzul ayat ini menurut Imam Asyuyuti dalam kitabnya Lubabun Nufur fi Asbabun Nuzul berkenaan dengan pertanyaan saat Ibnu Abi Waqqas menjelang wafatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, tetapi pewarisku hanya anak perempuan saja. Bolehkah aku menyedekahkan 2/3-nya saja? Rasul menjawab, tidak boleh. Bagaimana kalau 1/3-nya saja ya Rasul? Beliau menjawab, tidak boleh. Sedangkan kaidah usul fikih menyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya kalimat itu menunjuk kepada kewajiban, maka wajib hukumnya kepada kita semua, saya dan saudara-saudara, untuk merasa takut jika meninggalkan pewaris kita dalam keadaan lemah. Lemah apa yang harus kita khawatirkan, hadirin? Profesor Dr. B.J. Habibie, mantan Presiden Indonesia ketiga, menyatakan ada 5 kelemahan yang harus kita khawatirkan pada generasi muda kita, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling mengkhawatirkan adalah lemah iman. Mengapa demikian? Sebab jika generasi muda kita memiliki iman yang lemah, maka ia akanlah terpengaruh dampak negatif globalisasi. Sebagai bukti, tidak sedikit anak-anak muda kita yang terbius dengan budaya mabuk-mabukan, tenggak whisky, KTI, dan bir. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang gemar melakukan judi, remi, domino, 41, dan kill. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda kita yang terjebak dengan budaya pacaran, free love, free sex, kumpul satu rumah tanpa ikatan tali pernikahan. Nauzubillah, summa na'udzubillah. Itulah hadirin dampak langsung dari sumber daya manusia yang rendah yang harus kita waspadai. Lantas, bagaimanakah cara kita untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Ya
Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah telah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Imam Ali Asy-Syabuni dalam Sofatut Tafasir menjelaskan, barang siapa yang berkumpul iman dan ilmu pada diri seseorang, maka Allah akan meninggikan dengan imannya beberapa derajat dan dengan ilmunya pada derajat yang lebih tinggi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan, kalimat iman dan ilmu disebut secara beriringan pada ayat tersebut mengandung arti bahwa iman tidak boleh dipisahkan dari ilmu. Begitupun sebaliknya, manusia yang beriman tapi tidak memiliki ilmu, maka ia akan menjadi lemah dan mudah diperdaya. Sebaliknya, manusia yang berilmu tapi tidak memiliki iman, maka ia akan menjadi jahat, buas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Pantas saja kalau Albert Einstein mengatakan, science without religion is blind, but religion without science is lame. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, tetapi agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Bila sumber daya manusia yang berkualitas, yang diharapkan bangsa ini adalah manusia yang memiliki iman yang kuat, ilmu pengetahuan yang mantap. Oleh sebab itu hadirin, mari kita sama-sama membangun negeri ini dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebelum kami akhiri syarahan ini, kami akan menyampaikan suatu pantun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kami akhiri syarahan ini, kami akan